lagi di podcast Ruang Miku bersama Miku Esti dan masih bersama Bang Iwan yang ganteng banget hari ini nih. Cakep. Pantun dong ya. Oke, Bang Iwan, tadi kita sampai di produk-produk apa yang masuk kategori harus kena cukai. Apa tuh contohnya? Ya, setidaknya ada 3. Yang pertama adalah hasil tembakau. Oh, oke ya. Selama Apa ini tuh kan hasil tembakau? Ya, Rokok. bahasa umumnya rokok lah ya. Nah, itu kalau ada pitanya, seperti dia pita Iya, cukai. pokoknya selalu ada Berarti itu dia ya. sudah bayar Oke. pajak. Tapi hati-hati, pitanya juga ini banyak yang palsu. Ya, ada juga yang ilegal. Bahkan ilegal itu ada yang tidak dilekati pita ya. Cukai, hati-hati ya. Karena banyak sekali sekarang rokok ilegal yang mulai beredar di masyarakat ya. Jadi kenapa sih kita harus support? Karena dia akan mendukung pembangunan negeri kita. Sebenarnya cukai ini kan akan masuk ke pembangunan negeri kita. Nah, itu hasil tembakau ya. Kemudian ada etil alkohol atau minuman etil alkohol, khusus etil alkoholnya. Kemudian yang ketiga ada minuman mengandung etil alkohol. MMA atau miras nih yang sering disebutkan miras. Makanya betul-betul. Itu tujuannya apa sih semua? Kenapa yang kena yang kayak gini ya? Kira-kira. Karena kita harus kendalikan Konsumsinya. peredaran konsumsinya. Ya enggak? Terus kita harus kendalikan harus dibatasi tempat penjualannya semua. Betul Ya enggak? sekali, sesuai dengan undang-undang ya tentunya ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau ada sebagian masyarakat mungkin bilang, aduh misalnya ada minuman kenapa nggak boleh dilegal? Justru kalau dia legal berarti dia sudah bayar pita cukai, ya harganya jadi lebih mahal, masyarakat sekitar juga akan mikir-mikir untuk beli miras itu, ya enggak? Kemudian dia akan dijualnya hanya boleh di tempat-tempat tertentu, ya di beberapa tempat tertentu dan tidak boleh di kawasan sekolah. Terutama tidak boleh diakses oleh anak-anak ya, teman-teman yang benar. cilik-cilik di rumah itu pasti terlarang. Jangan sentuh itu ya. Iya. No. Sekarang kena juga buat vape. Oh iya, sekarang itu juga marak ya. Oh, kena juga Udah kan kena juga juga kena cukai sekarang juga. cukai. Semua nanti akan diperluas lagi di beberapa negara lain udah lebih luas lagi. Ada Harusnya yang kena seperti karet itu, ya, ban ya, ada yang plastik ya, minuman soda. Itu banyak sebenarnya kalau di luar negeri tuh. Ya karena apa itu perlu dikendalikan konsumsinya. Oke. Nah, kalau Bea tadi kita balik ke Bea soal Bea masuk tadi itu. Saya kan tadi sempat cerita kalau di rumah itu memang suami suka banget beli barangnya dari luar, terutama yang gadget, produk gadget. Tapi gini, kadang-kadang itu ketahan tuh di apa namanya, di bea cukai, katanya ketahan di bea cukai lama lagi ininya. Itu benar tidak sih bahwa barang kita tuh ketahan bisa lama banget? Apakah itu hanya isu? Itu isu. Jadi kita bisa pantau sosmednya bea cukai ya. Jadi semua se-Indonesia kita sudah beberapa kali menjelaskan. Jadi sebenarnya barang Anda itu bukan ditahan bea cukai, teman-teman ya. Jadi sebenarnya teman-teman kan transaksi di marketplace misalnya ya, harus hati-hati ya, harus yang resmi dan sebagainya. Jangan sampai di portal-portal yang nggak jelas ya. Nanti kita ngobrol penipuan bisa lah. Nah, kalau sudah resmi ya kan nanti kan dia transaksinya bisa dikirim lewat jasa pengiriman namanya. Bisa melalui pos ataukah jasa pengiriman kan ya, lainnya. Nah, bisa macam-macam lah ya. Saya nggak perlu nyebut ya, macam-macam pengiriman. Nah, nanti jasa bea cukai itu di situ melakukan penetapan tarif dan tarifnya ya, tarif dan nilai pabeannya itu ya. Baru nanti teman-teman nanti tahu-tahu dapat setruk, oh saya harga barangnya sekian, kena tarif biaya masuknya sekian, bayarnya pajaknya sekian, kena juga pajak dalam rangka importnya itu. Nanti kalau dihitung di situ. Nah, baru nanti Anda bayar secara resmi. Resminya kemana? Ke kas negara rekeningnya. Dia pakai e-billing juga? E-billing. Oh iya kan TVRI Maluku juga sekarang pakai e-billing. Udah kan? Udah nggak ada sekarang lagi. semua lembaga negara itu harus ada e-billingnya. Jadi nggak ada tuh transfer ke apa? Rekening pribadi? Rekening Nggak boleh. Oh, tidak sama boleh. sekali. Ya. Dilarang keras, itu udah pasti penipuan. Ya, sekarang lagi marak banget ini. Banyak banget dikirain dia lagi dapat hadiah misalnya. Nah, itu sekarang tuh banyak dulu tuh masih SMS, sekarang tuh sudah canggih. Sekarang tuh udah di WA lah, udah di Facebook. Chat-chatan Paling sama banyak di dapat Facebook hadiah, itu. ngaku temen ngirim hadiah, ternyata kita harus ngambil di sana, ngaku-ngakunya bea cukai yang nahan gitu, ternyata dan ada yang sampai di modusnya sampai pacaran Mbak, sampai 3 bulan dulu pendekatannya di Facebook sama temen, seolah-olah dia di luar negeri, udah seneng banget, udah falling in love banget ya, udah deket banget,
hadiah mau dikirim sama pacarnya. Ini kejadiannya di mana? Di banyak di Jakarta. Di sini paling banyak juga ini di Maluku. Banyak yang sedih WA kantor kami itu, kami ada live chat juga kan. Itu modusnya yang biasanya diterima oleh Bang Iwan dan teman-teman di Bea Cukai itu apa aja? Kalau di sini banyak banget itu ya. Di sini tuh di Maluku bahkan di Indonesia itu banyak banget. Yang pertama itu modus percintaan. Paling gampang nih, ciwi-ciwi yang banyak kena. Yang bucin-bucin nih banyak banget yang kena. Ciwi-ciwi di Ambon ini banyak. Ya, yang chat itu bahkan dia udah transfer. Bisa berapa lama itu dia pendekatan kayak gitu? Ada yang sampai 3 bulan. Dan kenanya lebih gede lagi, apalagi kalau yang berduit ya. Dia namanya pikir udah deket banget selama ini, ternyata juga sebenarnya orang Indonesia juga ya. Bisa jadi pelakunya itu juga sebenarnya nggak ada di luar negeri gitu ya. Bohong, pokoknya semua bohong. Bilangnya nih hadiah buat kamu sayang, ulang tahun kamu lah, atau ke aku lagi pengen ngasih hadiah ke kamu, terus tiba-tiba seolah-olah barangnya itu ditahan sama bea cukai gitu kan. Wah itu kan sedih banget rasanya. Kita udah bangun citra jangan percaya ya kalau lewat Facebook, itu harus ketemu dulu nyata. Bea cukai nggak kayak gitu banget. Ya, udah bersih banget kita, no corruption. Jadi ya, semuanya yang mengaku atas nama bea cukai, oknum atau segalanya itu tidak benar. Bahkan dia pakai foto, bahkan modusnya kan macam-macam nih, Mbak. Ada yang modus pacaran, terus tahu-tahu barangnya ditahan bea cukai, minta transfer sekian sama bea cukai, baru nanti barangnya bisa dikirim gitu. Ya enggak? Udah terlanjur transfer, baru nangis-nangis ke bea cukai gitu kan. Nah, ada juga yang dia nawarin lelang. Nah, kan bea cukai masih ingat nggak? Dulu pernah ada yang bilang, saya sering ditanya teman-teman, bea cukai ada barang itu nggak ada barang BM tahu yes. Ya kan, nggak ada handphone dong, hadiahnya dong. Ini teman kecil saya aja wah kamu sekarang di bea cukai ya, saya kirimin lah 1 handphone. Ini mikirnya gampang banget, emangnya dia pedagang handphone gitu. Ya, jadi nggak banget lah ya, kita nggak ada ya, itu namanya kalaupun ada ya pasti selundupan gitu ya. Dan kita sudah ada teknik sekarang dengan cara ngeblokir emailnya itu. Jadi kalau ada barang-barang selundupan dan dia tidak resmi masuknya, dia pasti nggak akan bisa mengaktifkan itu emailnya. Yang elektronik ya? Itu yang elektronik ya. Nah beberapa barang-barang lain itu juga demikian ya. Jadi hati-hati dengan modusnya. Ada juga yang nawarin lelang. Dia nawarin lelang ya. Seolah-olah bea cukai nawarin ini ada handphone murah harganya sekian, lelang mobil harga sekian, murah banget, nggak realistis. Tapi bahwa bea cukai melakukan lelang yang resmi ada. Ya, kalau lelang resmi ada memang ya. Itulah dia memanfaatkan aktivitas itu seolah-olah itu memang bea cukai, dan dia pakai foto pejabat kami ya, foto pimpinan kami ya, di situ menawarkan. Cuman broadcast WA aja, teman-teman tuh mungkin ada ya tawaran nih mobil harganya sekian, nggak realistis gitu ya. Baru bilangnya handphone ya sekian. Nah itu udah ditransfer teman-teman, kena. Ada juga yang kecil-kecil, biasanya teman-teman saya di Maluku ini, di Ambon, ada juga yang kemarin beli kucing Anggora ya kan, udah transfer 300.000, kucingnya katanya udah divideoin, dikirimin ke saya videonya semua, ternyata bohong semua, udah di skenario, zong semua itu. Sama ada lagi yang beli sepatu bermerek, dapat diskon 500.000 katanya 2 sepatu. Ya udah dia udah transfer, kena. Baru nanya, ini kok barang saya nggak dikirim-kirim ya Pak Iwan? Dia zong gimana? Nah itu udah jelas penipuan, transfernya ke rekening pribadi. Nah ini yang tidak diketahui masyarakat nih. Ya. Nah kalau belanja di sosmed, kalau bisa pakai marketplace yang resmi aja. Kalau memang harus website perusahaan yang benar-benar bonafit. Biasanya ciri-cirinya tuh kalau mau kita lihat yang komen pasti nggak ada. Pasti di blok. Ya nggak, pasti nggak ada yang boleh komen. Tidak bisa melihat kan, biasanya harus ada testimoni atau testimoni apa kan ya. Semua kan, dia nggak bisa nutupin orang yang komplain pasti di situ, pasti semua pada komplain di komen. Kalau komennya pasti hilang, biasanya begitu. Istri saya pernah hampir transfer udah di ATM, dia agak kesadar gitu, lihat, oh kok nggak ada yang komen ya, jangan-jangan penipuan. Benar. Untungnya dia sadar ya. Nah sekarang kalau misalnya orang-orang sudah terlanjur nih, sudah terlanjur kena tipu, udah terlanjur transfer. Bagaimana langkah yang harus ya itu udah ranahnya ke penegak hukum ya, bisa ke kepolisian terkait gitu ya untuk dideteksi. Tapi tim cyber dengan kita harus cerdas dulu. Yang pertama kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Ya kita harus paham dulu bahwa ini modus-modus. Makanya edukasi ini nggak boleh berhenti karena banyak sekali yang kena ternyata ya.
Masyarakat sedih juga kalau lihat transfer. Ada yang sampai 60 juta loh, ada yang gede loh transfernya. Oke. Jadi ciri-cirinya itu tadi ya. Yang pertama dia pasti biasanya minta ke nomor rekening pribadi. Iya. Rekening pribadi gitu ya. Terus dia itu pasti nggak mau ketemu. Tidak mau ketemu. Oke. Dia itu pasti nggak mau ketemu. Coba aja ajak aja ngedate. Ketemuan langsung. Terus tidak ada track record, testimoni atau apa komentar yang berkaitan dengan produk yang diperjualbelikan gitu kan. Begitu. Dia pasti biasanya pakai foto pejabat. Yang di Google kan banyak ya foto pejabat ya, tinggal kan tidak mungkin. Tapi gini, jadi orang bea cukai jadinya harus hati-hati dong pasang foto. Tapi kayaknya Bang Iwan di medsos aktif-aktif aja. Udah nggak bisa di zaman sekarang. Kita mau menutupi ketampanan kita nggak bisa lagi. Sejak sekali. Dia mengaku saudara-saudara. Viralitasnya sekarang, iya. Jadi viralitasnya tinggi sekarang. Ya. Jadi bukan dari menghambat teman-teman yang bertugas di bea cukai dalam mengakses medsos atau memposting apa, tapi harus di sistemnya yang jelas dipertegas. Gitu. Nah jadi kalau di bea cukai harus ada e-billing, ya nggak bisa disuruh transfer langsung rekening pribadi, ya nggak. Kemudian dia banyak ciri-cirinya. Anda bisa, caranya gimana? Cara trackingnya kalau memang Anda transaksi online teman-teman, silakan langsung cek di beacukai.go.id / barang kiriman. Oh, bisa dicek. Bisa dicek. Kalau dikasih harusnya minta kalau memang Anda belanja nih dari luar negeri nih, Anda mau tahu barangnya ada di mana, transaksinya, nomor transaksi dan lain-lain itu ada tagihan ataukah memang nggak ada tagihan, sebenarnya saya gratis tapi kok tagihan saya ada, bisa jadi tagihannya palsu. Karena ada juga konsep resi palsu sekarang, Mbak. Iya, makanya saya bikin resi palsu. Jadi nomor resinya itu harus dimasukkan ke yang cek barang kiriman tadi itu ya? Kiriman itu baru ketahuan, oh bener nih ada. Saya impornya memang belanjanya ini. Cek speknya, ya enggak, oh hitungan pajaknya bener gini. Sekali lagi, mungkin bisa dibilang sekali lagi beacukai.go.id ya, slash barang kiriman. Nah, Anda bisa cek di situ apakah benar nomor resi yang Anda dapat dari hasil transaksi dari luar negeri itu benar-benar ada atau hanya Kalau masih bingung lagi gampang sih, tinggal telepon aja Bravo Bea Cukai. Oh, telepon. 1.500.225. 1.500.225. 1.500.225 itu Bravo Bea Cukai sekarang sudah ada, bisa langsung calling kering gitu ya. Kayak kering pajak lah. Kayak kering pajak ya. Sekarang kalau dari keuangan memang harusnya semua udah yang tersistematis sekali. Udah dapat pengalaman banyak tuh. Keren banget. Oke. Bang Iwan. Saya tahu obrolan kita memang sangat-sangat seru. Ini kalau kita live nih banyak sekali yang nanya. Ya mungkin kita nanti silakan nanya ya. Mungkin bisa kita jadwalkan di kemudian hari kita live. Siap ya, tapi siap menjawab semua pertanyaan dari masyarakat dan pemirsa TVRI Maluku dimanapun berada. Pasti banyak. Oke. Mudah-mudahan nggak banyak korban. Satu pertanyaan terakhir ini harus dijawab dengan cepat, ringkas dan jelas. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat Maluku ya terkait dengan bea cukai ini, supaya mereka bisa lebih edukasi gitu, lebih hati-hati lah gitu. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Baik, untuk masyarakat pendengar TVRI ya, jadi bea cukai selalu siap ya, kami dari Kementerian Keuangan selalu siap mengedukasi ya, menjelaskan apapun itu yang teman-teman butuhkan ya. Silakan join di sosial media kami juga ada di @bckanwilmaluku ya, ada @beacukai.ri ya, ada Kemenkeu.ri juga RI. Jadi semuanya mau ngechat kami, semuanya sosmednya aktif ya, mau nanya apa aja bisa. Dan kami mendukung seperti itu ya, perdagangan, UMKM ya, ekspor dan impor dari Maluku. Maluku ini punya potensi yang sangat besar, sumber daya alamnya luar biasa, lautnya luar biasa, pertaniannya juga luar biasa. Kita harus dukung, dan kami hadir di sini sebagai instansi vertikal untuk mendukung pemerintah daerah juga dalam membangun ekonomi Maluku gitu ya. Siap, terima kasih banyak untuk waktunya. Dan teman-teman di rumah jangan lupa selalu ikuti akun media sosial TVRI Maluku, juga yang Bea Cukai kita BC Kanwil Maluku. Kita ada di semua yang ada portal, ada Instagram, Twitter, YouTube,
ada ya, TikTok ada. Siap, mantap. Oh, Jadi iya, sama. Facebook ada semuanya. Kita juga ada Sama. semuanya di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. Wah, seru asik banget. emang. Bisa ditonton di mana aja TVRI Maluku dan juga bisa akses Bea Cukai tentunya. Jadi followernya Siap. Bea Cukai Maluku segera follow ya. Iya ya, TVRI kita juga ya, Maluku kita yang TVRI Maluku juga follow Bea Cukai biar semakin terdidik, mengetahui informasi Iya. yang ada dari Bea Cukai dan juga nggak gampang kena penipuan. Bener Oh. lah. Itu Terima harus kasih. hati-hati banget. Ya, sekarang. terima kasih Bang Iwan. Kita Tunggu udah ya. selesai nih. Sampai ketemu Ya, lagi. sampai ya. ketemu lagi ya. Ya, sampai ketemu lagi di podcast Ramiko edisi berikutnya. Dadah. Dah.